Ini jauh lebih executable menurut gua, teman-teman. Good work menurut gua ya. Tapi kalau lu bawa ini ke 3 juri besar, belum ada uniqueness-nya. Iya. Masukan 2. Tadi ada 2 komponen yang sebelumnya kamu bawa dan menurut aku penting tapi hilang. Nah, tim yang kedua, gue nggak tahu kenapa tadi gue sempat nanya kayak, kenapa lu tiba-tiba pakai AR? Tapi yang serunya, waktunya cuma sejam buat diskusi. Susah, nggak apa-apa. Kayak apalagi ini kita sekelompok berlapan, kita punya 8 kepala, diskusi masing-masing pengen bicara, tapi mungkin kita harus beradaptasi ya gimana cara bekerja sama. Dalam 1 jam kita bisa membuat satu konsensus dan ide yang baik. Mepet sih, tapi let's go. Siap menerima tantangan. Mendeliver sesuatu yang sebenarnya belum solid-solid amat gitu, dan itu walaupun udah ada extra time gitu, tapi kita tetap kecewa. Sebuah kemasan bagaimana Labuan Bajo ini bisa menjadi destinasi super premium. Itu challenge-nya. Oke, mulai dari sustainability-nya, mulai dari environment-nya, mulai dari apapun itu. Lalu grup Labuan dan grup Bajo kita berikan challenge di mana mereka harus membuat sebuah deck. Nah, berdasarkan challenge dari Wakil Bupati kemarin dari Labuan Bajo, Pak Weng, di mana kita harus memberikan sebuah deck rekomendasi untuk Labuan Bajo bagaimana kita bisa menginterpretasikan bahwa Labuan Bajo ini adalah destinasi super premium dan super prioritas dari pemerintah. Nah, seperti apa mereka membuat challenge itu tersebut menjadi sebuah deck bisnis yang bisa diinterpretasikan. Nelayan ikan jenis ikan apa, Pak? Okay, that's good question. Jenis Waktu kita dapat challenge tersebut, langsung kita pikirin nih, kita bagi tugas. Ada yang melakukan interview ke guide, kebetulan guide-nya namanya Pak Agus. Beliau adalah guide senior dari Labuan Bajo, sudah dari tahun 1993. Jadi kita banyak melakukan pertanyaan kaitan dengan potensi, kaitan dengan tujuan wisata selama wisatawan datang ke Labuan Bajo, kemudian destinasi wisata favorit. Nah, seperti itu. Kebetulan juga beliau bisa berbahasa asing, salah satunya Jerman, dan kebetulan saya juga sempat lama di Jerman. Jadi beliau juga cukup senang ya, karena bisa nostalgia dengan bahasa Jerman. Kalau ide saya ingin membuat suatu tempat atau mungkin kampung wisata di Kepulauan Komodo itu. Kita sudah discuss dengan teman-teman, itu bisa kita masukkan, tapi sekarang masih dalam proses lagi bagaimana cara mendelivernya biar jauh lebih mantap nantinya gitu. taruh di sini semua. Sehingga tidak salah kalau anaknya ya, benar juga, benar juga sih. Nggak ngefek, nggak ngefek. Sebenarnya. Salam diplomat, saya siap buat gebrakan. Kita mencoba untuk melihat sebenarnya apa sih potensi ke depan. Jadi kalau kita melihat problem statement, bisnis itu harus problem to solution kan. Problemnya itu apa sih di Bajo? Pertama, like local empowerment. There is no local empowerment, even there is ada, not enough. Yang kedua, infrastruktur. Setelah ngobrol-ngobrol dengan Bapak Guide tadi, infrastruktur yang dibutuhin sebenarnya mungkin bukan infrastruktur, bahasa adalah edukasi. Yang ketiga adalah air. Masalah air di sini tuh volume air yang sedikit, air minum bersih itu sedikit, dan giliran kita minum air bersih itu mereknya merek Jakarta. Keempat adalah sampah. Sampah itu ada inorganik, ada sampah organik. Dua-duanya belum bisa di manage dengan baik. Kita membuat sebuah eco-edu tourism, di mana kita mengajak orang-orang dari Jakarta atau dari luar kota lain untuk mereka tuh seperti live in di Labuan Bajo. 3 hari mereka mengajari orang Bajo. Entah kita mau ngajarin bahasa Inggris, entah kita datangin ke kampung-kampungnya untuk ngajarin. Saya pedagang kopi, saya bisa ngajarin mereka kopi. Pedagang teh bisa ngajarin teh or anything. Dan 3 hari berikutnya gantian Bajo yang ngajarin mereka tentang culture, tentang
tentang culture-nya di Bajo, tentang alamnya di Bajo. Jadi di sini ada exchange antara si lokal dan si turis. Kenapa? Karena kami capek melihat seluruh turis foto alam saja. Captionnya adalah Indonesia cantik. Kenapa nggak dia foto sebuah alam, gunung ini memiliki potensi seperti ini, di mana ada anak-anak seperti ini. There is a story, itu yang mau kita angkat. Nah tapi percuma kalau kita bikin sebuah produk tuh cantik banget, kita bikin tourism, tapi kita nggak menjual. Ya, jadi sebuah produk cantik itu banyak di Indonesia, tapi cara menjualnya yang penting. Gimana cara menjualnya? We create urgency. Sekian dan terima kasih. Thank you. Aku pernah jadi main objektifnya itu apa ya? Ini tadi kan luas banget nih ngomong ya kan. A, B, C, D, E banyak nih. Terus tadi juga ada pain-nya apa, ada solution gitu kan. Alurnya udah bener nih gitu kan. Cuma tadi lu ngebawa gue tuh kemana-mana gitu loh. Lu nggak membawa gue ke satu sudut yang tadi ada solusi udah gitu, cukup. Cuman gue objektifnya gue jadi bingung gitu, kayak lo mau fokus ke arah mana? Baik, kalau boleh pakai kalimatnya Ibu dari Mark Plus tadi, kita jadi satu kalimat. Increasing tourism untuk orang-orang yang membutuhkan healing di luar kota. Dan tourism ini berbeda, karena tourism ini mengangkat komunikasi antar lokal dan turis. Jadi kalau gue jadiin satu kalimat gitu, intinya tourism. Tapi memberdayakan seluruh kemampuan lokal dan mengangkat komunikasi antara turis dan si lokal. Kayak baru caranya, terus kayak tadi kan judul kan healing by healing others ya kan. Sama maybe kayak lu bisa bikin sebuah tagline. Tadi kan tuh kan udah bagus dulu kayak representasi. Kalau Bali Party Bajo healing. Lu mau bikin sebuah, lu mau create bahwa ini pain ini dan lu mau bikin sebuah demand baru gitu. Betul. Tadi yang lu bikin gitu. Kalau misalkan gue bikin sebuah deck dalam agensi Om ya. Tadi tuh deka berantakan gitu, aku ngeliatnya. Tapi isinya bagus. Saya mungkin ada ini, secara konsep bagus ya. Menurut saya konsepnya bagus banget. Cuman ini yang sebenarnya sering saya pikirin hal kayak gini-gini. Cuman eksekusinya susah banget. Kemarin Pak Wakil Bupati bilang, masalahnya bukan di sini aja, tapi juga wilayahnya luas. Konsep bagus kalau SOP-nya nggak, ini percuma juga. Saya izin jawab nanti, kalau kurang tolong tambahin ya. Jadi kenapa tadi ketika saya bilang ya, local empowerment itu ada representasi, kolaborasi, sama satu lagi apresiasi Pak. Jadi ini menyambung dengan bisnis saya memberdayakan disabilitas tapi saya bukan disabilitas. Kuncinya supaya saya nggak dianggap eksploitasi adalah satu representasi. Jadi seluruh SOP yang saya bikin di perusahaan saya itu buatan disabilitas, seluruh idenya buatan disabilitas. Seperti samanya ide ini Pak, kita berharap untuk seluruh rangkaian sequence of events dari tour ini, itu dari mereka yang bikin. Jadi sebenarnya konsepnya healing by healing others catchy dan kayaknya menarik gitu buat menarik orang dari dalam domestik maupun luar negeri untuk kesini. Nah cuma aku ngerasa pengembangan dari strategi kalian kurang dalam. Healing by healing others gitu. Jadi kita nyembuhin diri dengan menyembuhkan orang lain. Nah itunya tuh kurang tajam gitu. Kita kurang mengangkat si healingnya mau ngangkat apa sih, karena healing kan sebenarnya luas sekali. Dan terus yang kedua adalah apa yang ditawarkan Labuan Bajo untuk healing tadi. Nah kita masih kurang eksplor di situnya sih, apa kearifan lokal yang bisa diangkat untuk menawarkan healing tadi, itu yang lagi tren dan hits di belakangan ini. Itu bagian social impact-nya kerasa, tapi how that supports the business goals itu belum ada. Tim Bajo, Nokole Labuan Bajo. Rindu pulang ke Bajo, Nokole Labuan Bajo. Kira-kira nama topi ini topi apa sebenarnya? Ataukah cuma topi songkok, kopi atau apa? Ini dinamakan topi Rea. Dengan ketidaktahuan kita tentang Labuan Bajo, kita hanya tahu tentang Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan tentang Komodo, tentang diving. Padahal masih banyak lagi yang bisa dieksplor dari Labuan Bajo. Dengan goals untuk membuat Labuan Bajo sebagai pariwisata super premium, dengan data kualitatif yang kami miliki saat ini, kami membagi frameworknya menjadi dua, dari sisi internal dan dari sisi eksternal. Dari sisi internal ada 3 poin yang harus kita improve. Pertama itu dari sisi pemberdayaan sumber daya masyarakat setempat, termasuk penyerapan ketenaga kerjanya. Yang kedua dari segi pengolahan BAK dan pengolahan limbah dari pariwisata.
Sementara yang ketiga itu dari sisi optimalisasi bahan baku dari sektor agriculture di Labuan Bajo. Sementara untuk sisi eksternal, bagaimana caranya Labuan Bajo bisa meningkatkan wisatawan baik dari Indonesia termasuk dari wisatawan mancanegara. Kenapa kita harus meningkatkan kualitas dari tour guide di sini? Kita melihat dari sisi pendidikan atau edukasi, terutama bahasa asing. Makanya kita harus mengharapkan bahwa turis guide harus paham minimal 1 bahasa asing. Dan tentunya bahasa-bahasa yang memang dari destinasi premium. Contohnya dari Eropa, Amerika. Nah, bahasa Jerman adalah salah satunya. Kemudian di samping bahasa asing, tentunya kita akan fokus di hospitality. Kenapa? Karena tentunya premium wisatawan mengharapkan kualitas pelayanan yang premium juga. Nah, hospitality untuk premium tentunya beda dengan hospitality untuk mass tourism ya. Dan yang terakhir adalah digital literasi. Kalau kita berbicara mengenai sampah, itu adalah masalah yang tidak selesai-selesai dan tak kunjung henti. Ini wisata yang sudah prime, otomatis sampah adalah menjadi faktor utama yang menjadikan Labuan Bajo adalah muka di internasional gitu. Nah, untuk menangani masalah sampah yang pasti yang pertama kita harus ada waste management sampahnya, lalu yang kedua juga ada community involvement ataupun keterlibatannya semua orang, dan juga yang ketiga adalah penggunaan kembali sampah. Artinya waste management ini harus ada sistem yang terorganisir. Let's say misalnya dengan gamma waste, sehingga sampah itu bisa dijadikan sebuah meja atau furniture yang mempunyai nilai ekonomis. Jadi ketika kami define ternyata direspon cukup baik oleh para mentor gitu ya, terutama dari sisi sustainability-nya gitu. Jadi kami dari sisi sustainability-nya itu dalam arti pengolahan limbah sampah pariwisata termasuk limbah BAK di masyarakat setempat. Dan kami dikasih advice untuk research lagi data soal global sustainability in hospitality. Jadi kayaknya kami akan memperdalam data dari research tersebut. Gue lihat grup Labuan lebih banyak ngebahas mengenai mereka ngebahas sebuah konsep yang cukup menarik, healing by others. Lalu untuk grup Bajo, mereka lebih banyak mengeksplorasi eksekusi sebagai tourism journey. Nah, yang gue suka dari grup Labuan sebenarnya konsepnya cukup menarik, healing. Tapi memang masukan dari gue pribadi dan juga teman-teman mentor yang lain, eksekusinya yang kita masih belum dapat secara detail. Nah, itu yang kemudian menjadi PR-nya buat grup Labuan di challenge kali ini. Lalu untuk grup Bajo sendiri, kita malah suka banget sama eksekusinya, tapi kita belum dapat USP-nya atau unique selling point-nya. Nah, itu yang harus mereka translasikan menjadi sebuah satu kata atau satu bahasa yang kemudian bisa memancing eksekusi mereka yang menurut kita sudah cukup oke. Oke teman-teman, thank you banget untuk presentasinya, ide-idenya menarik. Kita punya waktu 1 jam untuk teman-teman pertajam lagi. Semoga tadi masukan, pertanyaan dari kita ada yang bisa menilik untuk lebih dalam gitu ya plan-plannya. Selama 1 jam ini kalian bisa pakai untuk najamin dengan riset atau diskusi sama kita semua available. Terus setelah itu kita akan kembali presentasi lagi gitu. Oke, thank you semua. Ini Mas Julpaka mengkritik itu bisa nggak lo kerjain gitu kan? Itu boleh ya, tapi kamu harus lihat juga. Kita itu ngomongin premium wisatawan ya. Premium wisatawan tuh mutusin mau ngunjungin apa di sini tuh nggak blok baru mutusin. Betul. Mereka sudah deep searching dari daerah asalnya. Betul. Tuh, tadi kan kamu ngomong banyak tempat-tempat yang belum dikenal, itu harus diangkat dulu secara online. Kita angkat itu, kita sampaikan value-value-nya, baru mereka nanti bisa dapat gambar. Kalau perlu mutusinnya dari sana. Betul. Jangan mutusinnya di sini. Kita training dulu, kita butuh menyebar, kita butuh riset tangan aja. Nanti kita di terakhir kalau bisa kita sebutin orang dari, kita nggak ngomong dari luar deh, dari Bali-nya dulu deh. Gimana tetap Bali itu adalah portal pertama orang pariwisata dari asing ke sini gitu. Setelah kami presentasi sama mentor tadi, akhirnya kami dapat challenge lagi untuk bisa mematangkan framework tadi, idea tadi, dibikin matang, dibikin concise kayak gitu, precise, sama how to execute-nya gitu, bukan cuma ngawang-ngawang doang nih di atas. Oh, harusnya tuh kayak gini, government, community, people harusnya kayak gini. Tapi bisa nggak di-execute gitu. Nah, ini yang sedang kami lakuin sekarang untuk bisa memilah-milah mana yang akan kami execute, mana yang visible, mana yang tidak visible, mana yang dibutuhkan, mana yang kurang dibutuhkan dan sebagainya, kayak gitu.
Setelah 1 jam diskusi, kebetulan kami ada komposisinya 5 laki-laki, 1 perempuan, itu saya sendiri. Jadi banyak sekali yang speak up di kelompok kami, banyak ideation, dan saya bertugas untuk membuat atau mengumpulkan ideation tersebut menjadi sebuah framework yang bisa dideliver dengan lebih sistematis dan tersusun. Jadi ketika kami presentasi ke para mentor, satu kekurangan kami adalah dari time management gitu ya. Jadi ada beberapa peserta yang tidak bisa deliver bagiannya gitu. Jadi itu satu, kami harus improve di bagian delivering presentationnya. Dan yang kedua ada masukan bagus ya dari para mentor, termasuk seperti mentor Jupaka, memberi insight bahwa kenapa para wisatawan ini tidak diajak untuk berkunjung dari maritim ke overland gitu. Jadi ada part missing point yang mungkin harus kami breakdown, bukan hanya secara kualitatif tapi secara data kuantitatif. Oh ini nih, Melo, desa adat Melo, itu budaya sih. Jadi tapi justru kita harus cari yang nggak terakses ya. Tapi yang serunya, waktunya cuma sejam buat diskusi. Susah, nggak apa-apa. Kayak apalagi ini kita sekelompok ber-8, kita punya 8 kepala, diskusi, masing-masing pengen bicara, tapi mungkin kita harus beradaptasi ya gimana cara bekerja sama. Dalam 1 jam kita bisa membuat satu konsensus dan ide yang baik. Mepet sih, tapi let's go. Siap menerima tantangan. Jadi melanjutkan yang tadi yang sebelumnya kita udah discuss. Jadi kita udah set objektif, yaitu untuk mengembangkan tourism di Labuan Bajo dengan empower local people. Jadi kita udah define ada 2 problem statement, yaitu yang pertama itu lack of empowerment. Yang kedua itu kurangnya healing di kota besar, di mana orang-orang terlalu sibuk bekerja, terus mereka lupa istirahat. Jadi kita ngerasa itu something yang diperlukan oleh kota-kota besar. Kita menawarkan 2 destinasi wisata di Kabupaten Manggarai dan Kepulauan Pinca. Kita akan bersama-sama healing di sana, kita mendapatkan dampak yang baik dan masyarakat di sana juga mendapatkan dampak yang baik. Marketingnya kita hanya membantu untuk memviralkan, tapi dalam tetap menjaga kondisi premium itu tersebut. Untuk orang healing, ke Bajo nawarin sebuah experience baru. Komunikasi dan relasi dengan lokal ya. Kita bantu mereka bantu kita. Dengan tadi kalau yang Rinca kita mangrove, kalau yang Manggarai kita adat. Jadi di situ ada komunikasi. Jadi ketika mereka pulang ya tadi mereka dapat experience yang lebih. Gitu. Tadi saya dibilang ya mungkin pitch deck-nya terlalu berantakan. Oke, if you are making a pitch deck, kamu tuh harus namanya inline, satu alur supaya bisa orang paham ketika kita presentasiin. Dan dia juga kayak Kak Helga memberikan opini tentang apa sih alam-alam di Labuan Bajo dan gimana interaksi antar manusianya dan kira-kira apa sih experience yang bisa kita gapai seperti itu. Tim Bajo, Nukule Labuan Bajo. Jadi kita mengangkat konsep culture and healthy, jadi sudah kita rangkum semua di mana ini harus memenuhi unsur traceability, wellness dan locality juga. Sehingga kita menciptakan traffic mulai dari Labuan Bajo, Wairabo, Spiderweb, Colok, Istana Ula, Tari Caci dan juga Labuan Bajo kembali. Di dalamnya kita sisipi juga dengan sebuah konsep healthy di mana kesehatan kita angkat yaitu dengan hiking sehingga bisa menciptakan sebuah traffic dan akhirnya menjadi sebuah ritual yang cukup bagus. Oke, PR-nya bagaimana mengkonvert calon-calon customer ke sini. Ada 2, ada dari outbound nanti akan dijelaskan dan inbound. Inbound saya lebih memfokuskan di Puncak Waringin, di mana Puncak Waringin itu bisa menjadi teaser atau mini dari experience ini. Supaya orang yang datang untuk maritim kita bisa kasih teaser, siapa tahu bisa kita convert ke produk kita. Nah, sebelumnya untuk fokus di outbound-nya bisa dipegang aja, bisa diputar-putar sendiri. Silakan diputar, itu virtual reality. Nah, bagus nggak Bang Ben? Gimana? Sayangnya ini di Bromo. Kami sudah riset, ada sinyal, kami udah cari, Labuan Bajo belum ada. Jadi kami punya solusi juga dari tim onboard buat mendatangkan turis lokal maupun mancanegara biar mereka ada kerinduan secara virtual dulu. Kita kasih virtual reality-nya.
Tapi ada yang kedua, wah tapi kami pengen interaksi langsung, nggak bisa kalau cuma nonton. Kami juga akan melatih pemuda lokal kayak gitu untuk menjadi virtual tour guide. Jadi kita tahu kalau premium tourism itu they are willing pay more ya for more services ya. Terus pastinya dia high demanding, tapi they will generate more revenue ya buat kita. Nah tentunya pastinya si premium tourism ini akan melakukan deep searching dulu di internet. Apa aja sih yang ada? Salah satunya kita buat virtual tour ini. Nah tentunya kita harus sediakan informasi sebanyak-banyaknya. Virtual tournya kita akan bikin versi singkatnya, ada versi paid-nya, di mana juga local community-nya bisa ikut mendapatkan peran dari situ dan juga pendapatan dari virtual tour tersebut. Karena bicara wisatawan premium, berarti merchandising atau produk yang akan dibawa pulang ke tempat masing-masingnya pun harus bersifat premium. Yang kami cari tadi banyak kaos-kaos mungkin ya kain tenun gitu ya, ada kaos Pulau Komodo, tapi premiumnya dari sisi mana? Mungkin kami menawarkan dari dua. Satu, apakah pemerintah bisa memberikan alokasi untuk standarisasi atau certification untuk setiap motif-motif dari tenun yang dibuat oleh mama-mama di Labuan Bajo, apa bedanya di Manggarai dan lain sebagainya. Sementara dari sisi kuliner, oke, untuk mendukung sektor pariwisata dan juga untuk mendukung sektor kuliner, kami juga membentuk suatu konsep ya, yaitu Bajo to Bajo. Di mana Bajo to Bajo itu nanti kita bekerja sama dengan pemerintah dan juga komunitas pertanian, peternakan dan perikanan untuk membentuk suatu ekosistem, di mana ekosistem itu akan berputar memenuhi kebutuhan pariwisata, kuliner, dan juga infrastruktur yang ada di Pulau Labuan Bajo ini sendiri. Oke, ini jauh lebih executable menurut gua, teman-teman. Good work menurut gua ya. Tapi kalau lu bawa ini ke 3 juri besar, belum ada uniqueness-nya. Iya. Masukan dua. Tadi ada 2 komponen yang sebelumnya kamu bawa dan menurut aku penting tapi hilang. Nah tim yang kedua, gue nggak tahu kenapa tadi gue sempat nanya kayak, kenapa lu tiba-tiba pakai AR? Lalu gue orang yang sangat orang yang sangat peduli tentang hal itu gitu kan, bahwa itu adalah teknologi bisa mempercepat segalanya, segala macam. Dan gue juga selalu bawa Society 4.0 di sini. Dan gue nggak tahu itu dia connect gara-gara gue atau memang mereka ide sendiri, dan ternyata itu adalah sebuah experience di mana mereka tuh ingin membuat seakan gimmicknya adalah lu kangen sama Labuan Bajo. Sejujurnya progresnya sangat lambat dan kayaknya masih mengalami kebingungan, panik dan belum dapat pain point-nya, masih sangat meraba-raba, dan saya rasa ini diakibatkan karena memang empatinya belum terlalu muncul gitu. Jadi itu yang membuat mereka seperti terpenjara dalam kungkungan yang harus mendeliver sesuatu yang sebenarnya belum solid-solid amat gitu, dan itu walaupun udah ada extra time gitu, tapi kita tetap kecewa. Tepuk tangan lu dong buat Grup Bajo dan Grup Bajo. Seru, eksplorasinya dapet, tinggal ada beberapa masukan dari para mentor dan juga dari hasil diskusi kita bersama. Teman-teman tinggal dalemin lagi. Nah biar lebih seru lagi, setiap kelompok boleh nggak masing-masing menyiapkan 3 orang untuk kita bawa ke Kampung Komodo. Oke, dan kita sampai juga para challenger di Kampung Komodo. Di mana Kampung Komodo itu kita akan men-challenge para challengers ini, di mana mereka harus membagi 3 orang dari masing-masing tim untuk langsung turun ke Kampung Komodo dan juga mengeksplorasi lebih mengenai apa aja yang bisa mereka masukkan ke deck premiumnya mereka nantinya. Tim dibagi menuju ke Kepulauan Komodo. Di situ saya mengajukan diri karena kebetulan tim yang lain itu kebanyakan wanita ya, dan kemudian sedang berhalangan juga. Jadi kita dari tim Labuan itu dikirim 3-3-nya cowok. Saya, Mario, dan Kevin. Bagas itu bagian menginterview, Kevin itu saya minta untuk ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang lewat-lewat di sana, yang warga. Jadi yang akan tinggal di sini yang bisa riset dan sebagainya, yang di sana yang supel untuk nanya-nanya gitu. Jadi kita lihat dari lebih ke skill masing-masing. Kita jadikan sebuah solusi lah ya, namanya masalah harus ada solusi, dan so far idenya relate sih. Tapi sekarang bisa kita relatein lagi, gimana? Benar, setuju sih. Ternyata kenyataan di lapangan itu nggak seindah kayak di sosial media sih.
Kalau kita lihat di sosial media kayaknya wah. Nah, rezeki ya buat kita karena baru pertama kali baru masuk sekitar 200 meter aja udah bisa ngelihat satu komodo ya.